You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Ya, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bersyukur buat kesempatan kita boleh bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Saya akan share slide buat kita, jadi teman-teman nanti bisa mengikuti juga apa yang menjadi tema kita hari ini. Hari ini kita akan bicara tentang self-control ya, dengan tema yang diberikan kepada kita, Control Yourself Please ya. Waktu menemukan gambar ini, saya pikir wah ini menarik begitu ya. Di tengah-tengah era yang juga sangat digital seperti ini, teman-teman, kita jadi mengalami pergumulan yang tidak mudah di dalam mengontrol diri kita. Pagi ini dalam waktu yang singkat, Lausa akan coba memberikan beberapa pemahaman buat teman-teman. Dan nantinya saya berdoa kiranya melalui kuasa Roh Kudus menerjemahkan setiap kebenaran ini di dalam konteks pergumulan kita masing-masing. Nah, Lausa mulai dengan realita ini. Bahwa ketika Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Jadi ada satu konsekuensi yang menarik ketika kita berbicara manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Karena Allah kita adalah Allah Tritunggal yang relasional, maka sebenarnya kita manusia yang dicipta juga adalah manusia yang diciptakan di dalam relasi. Ya. Nah, ada relasi yang pertama tentunya dengan Tuhan sebagai pencipta kita. Lalu juga ada relasi dengan orang lain, orang tua kita, dengan saudara, guru, dosen, kalau sudah kerja dengan teman di kantor, dengan atasan, dengan saudara, dengan teman, begitu ya. Dan juga tentu relasi dengan diri kita sendiri dan juga dengan alam. Kenapa kita perlu menghayati realita manusia sebagai makhluk yang relasional ini? Karena tema kita hari ini, Control Yourself Please, itu adalah sebuah pemahaman yang akan teman-teman dan saya perjuangkan di dalam relasi. Ya, di dalam relasi kita berusaha bagaimana ya untuk bisa menahan diri atau menguasai diri. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, memang rusak relasi dengan Allah, rusak relasi dengan sesama, rusak, dan relasi dengan diri sendiri juga rusak. Juga dengan alam di mana kita hidup. Sehingga tidak heran di dalam Kejadian pasal yang keempat kita lihat ada Koko yang tega bunuh dedeknya sendiri. Dan apa yang kita perhatikan? Inilah realita manusia yang tidak menguasai dirinya, manusia yang melakukan apa yang dia mau, dan tidak menahan diri untuk melakukan sebenarnya apa yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Mari kita membacanya bersama-sama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi saya bacakan bagi kita. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita melanjutkan membaca dan merenungkan bagian ini. Bapa di dalam surga, kami telah membuka firman-Mu, telah membacanya, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Secara khusus kami sebagai remaja, sebagai pemuda, orang-orang muda di dalam gereja Tuhan yang rindu boleh hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Waktu ke depan kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin.
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kembali yang tadi Lause katakan bicara tentang menguasai diri, penguasaan diri, atau dalam bahasa Inggris dipakai istilah self-control. Ini kaitannya di dalam relasi. Nah, coba periksa dulu nih relasi kita minggu-minggu ini saja. Dalam hal apa kita sulit mengontrol diri? Apakah ada minggu ini kita marah, kita bentrok, kita konflik sama siapa? Mungkin sama papa mama. Mungkin sama teman. Mungkin juga kalau teman-teman yang sudah kuliah sama dosen kali gitu ya. Ada juga mungkin yang dalam relasi dalam pelayanan dengan teman sepelayanan. Dan kalau sudah bekerja mungkin dengan teman di kantor, dengan atasan. Ini realita di mana penguasaan diri menjadi sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan. Sebenarnya ini juga yang diingatkan di banyak bagian dalam firman Tuhan. Salah satunya di 1 Petrus pasal 4 ini. Setelah Petrus menjabarkan kondisi yang terjadi, dan secara khusus kalau teman-teman lihat konteks pada waktu itu, Petrus sedang berbicara kepada jemaat yang mengalami pergumulan, yaitu penderitaan. Jadi ada penderitaan karena mereka percaya pada Tuhan. Ada orang-orang yang tidak suka dengan orang Kristen. Mereka kemudian mengalami penganiayaan, mengalami mungkin dikucilkan di dalam masyarakat. Dan di dalam situasi seperti itu, Petrus mengingatkan bahwa ini sudah waktu yang dekat begitu ya. The end of all things is at hand. Lalu bagaimana responnya? Di tengah situasi yang begitu sulit mungkin ya. Mungkin kalau pengennya ya, kalau saya diginiin pengen banget balas dendam begitu ya. Mungkin itu yang kita rasakan. Di dalam dosa kita dikuasai amarah. Kalau perlu saya akan balas lebih jahat lagi gitu ya. Itulah kebiasaan kehidupan yang selalu maunya membalas. Tetapi di tengah situasi ini, Rasul Petrus memberikan nasihat. Therefore, be self-control and sober-minded. Bahasa Indonesia tadi menerjemahkannya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Atau clear your mind, sober-minded. Tolong berpikirlah dengan jernih. Dan menariknya, bukan untuk balas dendam teman-teman ya. Self-control and sober-minded for the sake of your prayers. Ya, lihat kalimatnya. Supaya kamu dapat berdoa. Jadi bukan kuasai diri, jadi tenang, kumpulin kekuatan, terus balas lagi begitu ya. Bukan, ayatnya justru mengatakan supaya kamu dapat berdoa. Berdoa adalah satu bentuk penyerahan diri kepada Allah. Wow, apakah ini hidup kita? Waktu kita mengalami tekanan, ada yang papa mama marah nih. Gimana kalau papa mama marah, apa respon teman-teman? Pengennya ngebales. Oh, gue disakitin pakai kata-kata begitu. Oh, emang aku nggak bisa balas begitu ya. Dan banyak orang justru karena kemarahan tidak mau berdoa. Ya, beberapa kali anak remaja datang sama saya bilang, Koko, saya marah sama mama saya marah sama papa saya. Waktu itu ada satu yang cerita. Saya udah 2 minggu kok nggak ngobrol sama mama. Wih, lu tinggal serumah? Iya, serumah. Terus di rumah gimana? Ya begitu katanya. Kalau mama lewat sana, saya lewat sini begitu ya. Terus Koko nanya, tapi gimana tuh sehari-hari? Kamu uang jajan dapat nggak gitu ya? Kan ada anak SMA ya. Dapat tuh tiap pagi ada aja di meja gitu ya. Ya Koko pikir ya mamanya juga ya masih sayang ya. Tapi ya begitulah, anak itu merasa gue yang benar gitu. Terus kemudian dia tanya sama saya, jadi menurut Koko mesti bagaimana? Karena kami di retret waktu itu saya bilang sama dia, pulang minta maaf sama mama. Tapi kok mama gue begini. Gimana kok? Pulang minta maaf sama mama gitu ya. Tapi mama nyokap gue yang salah duluan kok. Dia begini. Jadi gimana kok? Pulang minta maaf sama mama. Susah banget gitu ya. Betapa sulitnya untuk minta maaf gitu ya. Dan akhirnya terakhir dia ngomong gini, susah kok, nyokap gue cerewet gitu ya. Terus Koko lihat dia, pantes ya kamu juga cerewet gitu ya, turunan kali ya. Seringkali waktu kita menuding orang lain, kita mengatakan mereka salah, mereka tidak benar. Tapi sebenarnya di dalam bagian yang lain, mungkin juga ada bagian diri kita yang harus kita pahami mengapa kita seperti itu. Dan waktu saya tanya, kamu doain nggak mamamu? Enggak, males katanya gitu ya. Ternyata dalam bagian ini bagi saya menarik sekali karena ketenangan menguasai diri
adalah orang yang berserah kepada Tuhan. Karena itu di dalam buah roh, ini merupakan salah satu bagian dari buah roh. Atau self-control is part of the fruit of the Spirit. Di dalam Galatia pasal yang kelima dituliskan, tetapi buah roh ialah. Nah, teman-teman perhatikan ya, sebenarnya ini bukan buah-buah roh. Kalau kalian lihat terjemahan aslinya dalam bahasa Inggris jelas ya, bukan the fruits, bukan jamak, bukan plural, tetapi the fruit of the Spirit. Jadi sebenarnya gambarannya ini satu buah 9 rasa. Wah, hebat ya. Kalah nano-nano yang cuma 3 rasa. Ini satu buah dengan 9 rasa. Maksudnya apa? Di dalam kehidupan orang percaya, di mana Roh Kudus tinggal di dalam dirinya, harusnya hidupnya itu menyatakan hal-hal ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dalam bahasa aslinya, Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani, self-control itu dipakai istilah ekrateia. Memang 1 Petrus tadi menggunakan istilah yang sedikit berbeda ya. Tetapi pemahamannya yang sama menurut saya ya. The ability to pursue the important over the urgent. Rather than to be always impulsive or uncontrolled. Jadi sebenarnya ini bicara karakter. Ini bicara karakter. The deepest of our being. Waktu kita mengalami pergumulan, kita mengalami tekanan, kita mengalami godaan, apa yang menjadi respon kita? Apakah kita impulsif atau uncontrolled? Nah, di dalam bahasa Indonesia digunakan istilah ini ya, mengendalikan atau menguasai diri berarti menahan diri untuk tidak melakukan suatu keinginan. Apalagi kalau jelas banget gitu ya. Kita paham bahwa ini keinginan yang tidak seharusnya kita turuti. Tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, bagi orang muda, wah ini memang jadi pergumulan yang tidak mudah. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 15 sampai ayat yang ke-17, Rasul Yohanes memberikan beberapa gambaran keinginan, beberapa gambaran hal-hal yang biasanya menjadi godaan begitu rupa yang membuat kita sulit menahan diri. Ya, coba lihat ayatnya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Teman-teman dan saya sedang ada dalam dunia yang menawarkan berbagai keinginan ini. Banyak sekali keinginan duniawi yang akan membawa kita kepada kesesatan. Dan Rasul Yohanes menjelaskan bahwa keinginan duniawi itu bukan berasal dari Allah. Ada dalam dunia, ada. Tapi itu bukan berasal dari Allah. Bisa berupa keinginan mata, keinginan daging, dan juga keangkuhan hidup, kesombongan. Jadi teman-teman, waktu kita coba melihat di dalam keseharian kita, coba pikir baik-baik ya. Dalam hal apa teman-teman sulit menahan diri? Karena Koko pikir ini salah satu cara kita juga ngecek kehidupan kerohanian kita. Karena orang yang bertumbuh dewasa secara rohani adalah orang yang makin bisa menahan diri, makin bisa menguasai diri, makin tahu apa yang penting, bukan sekadar apa yang urgent tadi ya. Atau mungkin kalau kita pakai bahasa sekarang, orang yang bahkan bisa memahami lebih mendalam yang mana keinginan, yang mana kebutuhan. Nah, ini susah gampang ya. Anak sekarang dibilangin handphone baru. Handphone baru itu keinginan atau kebutuhan? Wah, kadang-kadang susah dijawabnya ya. Satu kali Koko tanya, ini keinginan atau kebutuhan? Komisi remaja ada yang jawab, keinginan yang dibutuhkan, begitu ya. Banyak hal yang sebenarnya belum tentu kita butuh. Ya, belum tentu kita butuh.
Tapi kita cuma pengen. Apalagi sekarang ya, maaf ya, mungkin karena kita duit juga punya, kesempatan juga punya, berbagai hal, kemudahan kita gampang ya, pesan online kita gampang. Apa sih dasar beli barang? Kadang-kadang yang cewek-cewek ya, ada juga si cowok ya, tapi cewek-cewek misalnya gini, ih lucu, lucu. Jadi dasar beli itu karena lucu. Nah, kalau semua dunia ini lucu gitu ya, selamatlah tidak menguasai diri. Nah, ini pergumulan yang saya pikir kita harus belajar dan melihat kelemahan kita masing-masing. Ada yang masalahnya di mata. Gampang banget lihat sesuatu tertarik. Ada yang masalahnya di kedagingan, lust, ya. Gampang sekali jatuh dalam dosa-dosa seksual misalnya. Ada yang masalahnya keangkuhan hidup. Kayaknya dia jadi orang yang sombong begitu rupa dan begitu gampang membanggakan diri. Nah, jadi kita perlu memeriksa kehidupan kita. Nah, ini ada beberapa hal yang Koko tuliskan untuk juga kita bisa belajar memeriksa hidup kita ya. Dalam hal apa saja, khususnya buat orang muda, dalam hal apa saja kita harus bisa menguasai diri. Nah, pertama ya, Koko pikir yang perlu kita sama-sama evaluasi pikiran kita, ya. Kita harusnya bisa menguasai pikiran kita, maka tindakan kita pun, kalau kita bisa kuasai pikiran, maka tindakan kita pun bisa dikuasai. Kira-kira demikian gitu ya. Paulus mengatakan dalam surat 2 Korintus, pasal yang ke-10 ayat 5b, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kau kuasai pikiranmu. Jadi bisa disimpulkan bila pikiran kita terus terisi oleh firman Tuhan, segala perbuatan dan tindakan kita akan terarah, akan terkontrol, akan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita pengennya dalam pikiran, pokoknya gue balas dendam, gue mikir gimana supaya gue bisa balas dendam, supaya dia lebih sakit, dia rasain yang gue yang gue rasa gitu ya. Jangan-jangan yang masuk di pikiran kita tuh sinetron ya, film kungfu, balas dendam, drama Korea, baper-baperan begitu ya. Jadi bayangkan kalau setiap kali yang kita kasih makan kepada pikiran kita adalah semua yang dunia tawarkan, nilai-nilai dunia itu yang masuk. Kok ketemu seorang anak yang ngomong begini, gue tuh anaknya baik kok. Wih, bagus banget dia udah ngomong gitu. Gue anaknya baik kok. Kalau orang baik sama gue bisa lebih baik sama dia. Tapi kalau orang jahat sama gue bisa lebih jahat sama dia. Hey, ini nilai Kristen atau bukan? Oh bukan, nilai Kristen waktu orang jahat sama kita, kita belajar mengampuni, kita mendoakan dia, kita memberikan kebaikan supaya dia akhirnya menyadari kesalahan dia. Jadi banyak kali jangan-jangan pikiran, konsep kita bukan konsep Alkitab. Dan ini pertanyaannya, dari mana ya kita nggak bisa menguasai pikiran kita karena kita memberikan makan pada pikiran kita bukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga mungkin kita lebih mirip seperti dunia, cara berpikirnya, cara bertindaknya. Nah, sekarang periksa juga lidah atau ucapan. Wah, ini memang nggak mudah ya. Amsal mengingatkan siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Maka dari itu penting untuk kita mengontrol setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Yakobus mengibaratkan lidah ini, walaupun kecil ya, dia katakan begini, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayo teman-teman periksa lagi. Bagaimana kita menguasai pikiran dan keperkataan kita, lidah kita, ucapan kita. Apakah kalimat-kalimat kita kalimat-kalimat yang membangun orang? Atau jangan-jangan gampang sekali keluar itu kebun binatang ya. Semua jenis-jenis hewan bisa keluar ketika kita berelasi dan kita memaki. Atau mungkin juga waktu kita membalas papa mama, kita membalas kepada orang yang lebih tua, kita membalas kepada teman dalam arti reply apa yang orang katakan. Apakah kita sungguh-sungguh menggunakan bibir mulut kita, lidah kita untuk memperkatakan kebenaran dan memberkati orang lain? Ya, Koko sadar betul kayaknya di dalam generasi teman-teman yang muda, seolah-olah kalau ngomongnya gaul, ngomongnya agak sedikit memaki-maki, itu gaul ya. Gaul sih gaul,
Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita berkata benar, bukan berkata gaul, ya. Jadi coba periksa lagi begitu ya, bagaimana lidah ucapan kita. Dan ya ini masalah mata, ya. Tadi yang Koko bilang ya. Ada tertulis kalimat Yesus, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jika kita tidak dapat menguasai mata kita, maka kita akan mudah sekali untuk terjerumus di dalam dosa. Sebagai contoh, banyak remaja zaman sekarang ini tidak dapat menguasai matanya dan malah melihat pornografi. Juga karena tidak tahan dan silau akan kemewahan dunia. Orang lain punya, pengen punya juga. Gara-gara apa? Lihat-lihat IG. Waktu browsing IG, ngeliatin malah kemudian timbul jealousy dalam hati. Lalu nggak bisa menahan diri, pengen yang orang lain punya. Nggak punya duit, pokoknya entah nyolong kah, atau nyuri kah, atau mungkin lakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan kalau sudah makin dewasa, jadi orang yang mungkin sudah bekerja, banyak orang yang rela menimbun kekayaan dari cara yang tidak halal, kayak korupsi. Jadi, hati-hati. Dan ini yang diingatkan sebenarnya di dalam Alkitab kepada kita. Kuasailah dirimu. Kadang-kadang Koko lagi mikir ini kayak persis anak sekolah minggu ya. Mungkin kita perlu juga balik ke sekolah minggu ya. Nyanyi, hati-hati gunakan matamu, bling-bling. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu. Seluruh keberadaan kita, kalau kita sudah di dalam Tuhan, harusnya kita minta Tuhan, tolong aku menguasai semuanya ini, bukan bagi keuntunganku, kenikmatanku, tapi bagi kemuliaan namamu. Jadi, teman-teman bisa memahami ya, mungkin kita tidak nyanyi lagi lagu sekolah minggu, kesannya aduh, lagu anak-anak, tapi pesannya jelas. Hati-hati gunakan. Kuasailah dirimu. Nah, kita perlu ngecek nih ya, ini Koko cuma ada gambar-gambar addiction monitor ya. Ayo kita periksa hidup kita secara addiction. Jangan-jangan dalam hal-hal seperti ini menguasai kita. Ada hal yang memang buruk. Ya, hati-hati. Itu buruk. Jangan dilakukan seperti ini ya. Jadi ada orang yang terikat sama sama judi, sama minuman keras, sama obat-obatan terlarang. Nggak bisa menguasai diri. Dan teman-teman perhatikan ya, dosa itu punya sikap yang di dalam Alkitab dosa itu dipersonifikasi. Lihat gambarannya. Dikatakan dosa itu seperti tuan. Makanya kita dibilang diperbudak oleh dosa. Jadi dosa seperti memiliki kita. Karena waktu itu budak diperjualbelikan. Jadi kalau orang di dalam dosa melakukan itu, maka lama-lama dia akan dikuasai. Saya bilang sama satu remaja waktu dia mulai ngerokok ya, Koko bilang, kamu awalnya ngerokok, kesannya kamu bebas. Ya kok gue bebas kok, kapan gue mau ngerokok, kapan gue enggak gitu ya. Tapi dia ternyata kebiasaan, setiap habis makan harus ngerokok. Kenapa? Asem kok kalau nggak ngerokok. Terus saya bilang, coba lu berhenti ngerokok, habis makan jangan ngerokok. Aduh kok susah. Terus Koko bilang apa? Itu namanya terikat, bukan bebas. Jadi hati-hati, awalnya kamu kamu coba-coba. Lama-lama kamu yang terperangkap. Dosa itu sikapnya memperbudak. Jadi awalnya kita bebas, tapi karena kita tidak bisa menguasai diri, kita menikmati, melakukan, dan akhirnya lama-lama kayak bablas kita diikat oleh dosa. Jadi penguasaan diri sudah tidak jadi bagian lagi, karena sepertinya dosa yang menguasai. Nah, ini hal-hal yang buruk, tapi ada hal-hal yang baik, yang teman-teman, itu tadi istilah yang dipakai ya, mesti lihat, is it important or urgent? Ini butuh atau pengen, ya? Dan termasuk di dalam juga ya, seperti ya ini ya HP ya, kita bilangnya sih smartphone, tapi jangan-jangan jadi goblok phone gitu ya. Karena dengan smartphone ini kita pakai akses pornografi, kita ambil hal-hal yang nggak baik dari dalamnya. Jadi salah nggak punya HP? Enggak. Tapi kuasai dirimu. Kamu adalah tuan atas HP-mu. Apa yang ada di dalamnya, bagaimana di dalamnya itu memuliakan Tuhan atau tidak, kamu yang harus bisa mengontrolnya. Belanja. Tadi Koko bilang juga ya, belanja boleh dong belanja. Tapi kalau kemudian belanja ini menguasai kamu jadi keranjingan belanja. Kamu jadi orang yang nggak bisa menguasai diri, lihat apapun mau beli. Wah, something wrong with you. Jadi, balik lagi ada hal-hal yang memang totally bad.
Hati-hati, jangan even coba. Tapi ada hal-hal yang kayaknya we are very used to. Kita biasa banget. Tapi kalau kita tidak hati-hati, itu bisa membelenggu kita. Coba lihat lagi nih. Nonton drama Korea. Boleh nggak? Ya boleh dong gitu ya. Pada nonton kan. Tapi kalau ayah sudah begini, I'm so tired but I can't stop watching. Ya, apalagi sekarang banyak seri-seri yang kayaknya menarik begitu ya. Jadi senang gitu ya, oke. Koko juga nonton gitu ya. Hospital Playlist gitu. Si Gangte gitu misalnya ya. Nonton I'm Okay Not To Be Okay. Tapi poinnya adalah apa yang kita pelajari dari dalamnya. Dan jangan kemudian menguasai kita. Dia yang putus cinta, kita yang ngambek. Kita yang marah-marah. Kita jadi nggak bisa menguasai diri. Kayaknya kesannya kita ada di dalam film itu. Jadi kita begitu masuk dan akhirnya kita jadi mungkin sangat terkungkung dengan hal seperti itu. Jadi kita mesti bisa membatasi diri. Bagaimana jam nontonmu waktu lagi pandemi ini? Apalagi kalau udah mulai masuk sekolah, tugas mulai banyak, tapi kayaknya Netflix enak banget ditonton semua. Dan di Netflix juga Koko harus ingatkan buat teman-teman, buat adik-adikku, ada batas usianya. Perhatikan rating setiap filmnya. Gampang banget kamu akses sesuatu yang sexually eksplisit begitu. Sesuatu yang membangkitkan gairah seksual. Ada umur-umur yang waktu saya pikir, wow, di Netflix gampang sekali. Kalau orang tidak punya penguasaan diri, self-control. Sesuatu yang baik, tetapi kemudian jadi mengikat di dalam dosa. Nah, belum lagi, ya yang cowok mungkin ya. Yang SMP itu ya, kayaknya kalau udah main game online, wow. Mama ngomong nggak didengar, papa ngomong nggak didengar. Kadang-kadang makanan bawa ke depan komputer, main di kamar terus sampai kayaknya nggak ada batasannya. Di HP lanjut. Teman-teman, apa sih yang dicari? Nggak salah main game. Tapi hati-hati ketika itu mengikat kita dan kita jadi budak dari game itu. Tadi juga masalah pornografi. Hati-hati. Situasi sekarang juga dengan seks yang diumbar begitu rupa. Kita melihat dekat sekali dengan kehidupan para remaja. Banyak yang coba-coba dari masa remaja dan belajarlah menguasai diri. Sebagai bagian penutup, Koko ingin memberikan beberapa refleksi buat kita. Di tengah dunia yang begitu sulit sebenarnya untuk hidup kudus, hidup benar, hidup jujur, teman-teman hadir. Dan Tuhan mau kamu menguasai diri. Sejauh mana kita sudah menguasai diri kita? Memang penguasaan diri itu tidak mudah. Butuh proses yang panjang untuk memiliki karakter seperti ini. Oleh sebab itu lihat apa yang firman Tuhan katakan. Kita perlu berserah dan taat kepada Roh Kudus untuk menaklukkan daging dan menguasai diri kita sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya bagi saya yang menarik waktu kita belajar melihat penguasaan diri. Di Alkitab itu adalah buah dari Roh Kudus. Jadi, itu bukan buahnya kita. Tapi buah kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Ketika saya tinggal di dalam Tuhan, saya berserah kepada Tuhan, maka buah dari saya taat dan tinggal kepada Tuhan, saya bisa menguasai diri. Penguasaan diri adalah karya Roh Kudus, karya Allah dalam diri kita. Bagian kita adalah berserah. Bagian kita adalah taat, ikuti pimpinan Tuhan. Karena disitulah keindahannya. Bagaimana Tuhan menolong kita, menjaga kita dari berbagai hal yang merusak kita. Nah, Tuhan kasih 3 hal buat kita untuk menjaga kita. Pertama, Dia memberikan rohnya yang kudus, yaitu dirinya sendiri, pribadi Allah yang tinggal diam di dalam setiap kita. Teman-teman, setiap kita yang percaya pada Kristus, sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus diam di hati kita. Makanya Alkitab menggunakan istilah jangan padamkan roh. Jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus, kadang-kadang kalau kita bikin dosa, Roh Kudus ingatin, ayo jangan seperti itu. Jangan abaikan suara hati yang diterangi Roh Kudus. Roh Kudus memimpin. Dan ada firman Tuhan, ayo baca kitab suci, doa tiap hari. Itu menjaga kita, menolong kita menguasai diri. Dari mana saya tahu ini benar? Dari mana saya tahu ini yang Tuhan mau? Baca kitab suci. Jadi anak remaja, pemuda, jadikan firman Tuhan. Tadi dalam doa Lause Eliana, saya pikir luar biasa ya.
kami mau jadi komunitas yang cinta Tuhan, cinta firman. Karena itulah yang menolong kita bisa menguasai diri. Dan ada komunitas. Jadi untuk itu Tuhan sudah kasih Roh Kudus, Tuhan kasih firman, Tuhan kasih sahabat-sahabat yang saling bergumul, mendorong kita. Nanti kita masuk breakout room, kita saling doakan, kita saling menguatkan. Kita sedang bergumul sama-sama. Dan kita rindu mengalami kemenangan demi kemenangan karena Tuhan hadir dalam hidup dan masa muda kita. Apa manfaat penguasaan diri ya? Sebagai yang terakhir, penguasaan diri akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Jadi orang yang dewasa rohani itu bukan yang ikuti 10 kebaktian kalau hari Minggu. Sekarang bisa gitu ya, habis ini gue pengen dengar pendeta itu gue pengen ikut gereja ini ya. Bagi saya, oke, itu bagian kerinduan yang harusnya mewujud nyata di dalam tindakan-tindakan kita. Dewasa secara rohani berarti makin mengasihi, makin sabar, ya buah roh semua ya, makin menguasai diri. Karena dengan penguasaan diri, kita tidak akan mudah terbawa arus dosa duniawi. Tuhan mau kita hidup kudus. Dengan demikian, dengan memiliki karakter ini, kita akan semakin serupa dengan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Koko tutup dengan slide ini. Satu ayat di dalam Amsal 25, ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Di dalam perjanjian lama, kota-kota itu semua punya tembok. Masih ingat kayak tembok Yeriko ya? Kenapa? Karena itulah mekanisme pertahanan. Kalau ada temboknya kokoh, maka musuh dari luar nggak bisa masuk. Begitu mereka tutup pintu gerbang, mereka aman di dalam. Dan penulis Amsal mengatakan, orang yang tidak dapat menguasai diri, tidak dapat mengendalikan diri, seperti kota yang roboh temboknya. Gampang sekali diserang. Dan mari kita bangun hidup kita seperti kota yang punya tembok, yang akan menolong kita juga boleh hidup benar, berkarya bagi Allah, menjadi berkat bagi sesama. Koko rindu, remaja pemuda, kalian mengalami penguasaan diri yang membuat kamu makin dewasa, makin serupa Kristus, dan akhirnya jadi berkat di tengah gereja, di keluargamu, di masyarakat, bahkan juga di dunia ini. Selamat bergumul untuk hidup menguasai diri. Pakai semua yang Tuhan pakai atau Tuhan berikan, yaitu kehadirannya melalui Roh Kudus yang diam di hati kita. Baca firman Tuhan setiap hari, menolong, memberikan tuntunan bagi kita. Dan juga miliki komunitas yang mendorong kita terus hidup di dalam Tuhan. Baik pemuda yang SMP, SMA, remaja ya, SMP, SMA, pemuda yang kuliah, kerja. Kita semua butuh Tuhan untuk hidup di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat setiap kesempatan kami terbuka di hadapan-Mu dan dievaluasi, dikoreksi oleh firman-Mu. Tolong kami pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi seiring dengan pertumbuhan kami makin jadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih banyak Tuhan buat ibadah kami. Terima kasih untuk firman-Mu dan berkati waktu selanjutnya dalam kami masuk di room, kami bisa share, kami bisa saling menguatkan, saling membangun. Adik-adikku, pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang kekal dari Allah Bapa, di dalam pimpinan, penyertaan, persekutuan Roh Kudus, menyertai engkau sekalian hari ini, sampai selama-lamanya. Amin.